Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1, organisasi di saat pandemi. Pada tugas kali ini, untuk memenuhi mata kuliah penyusunan perangkat pembelajaran MI atau SD berbasis tematik yang diampu oleh Ibu Rustu Julia Hidayatul Uma, SPD MPD. Tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apakah pekerjaan orang tuamu? Kakak di sini akan membacakan dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Mari kita simak bersama-sama. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarinya demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanannya dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada pada dongeng yang tadi kakak bacakan dan tuliskan pada kolom berikut. Yang pertama ada judul. Judul dari cerita tersebut adalah Tupai dan Ikan Gabus. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh dalam cerita adalah tupai, ikan gabus, dan juga ikan hiu. Yang ketiga, sifat tokoh. Tupai bersifat suka menolong, dan ikan gabus bersifat sabar. Yang keempat, ada tempat. Tempat pada dongeng tersebut ada di tepi pantai Kalimantan Barat. Yang kelima, ada awal cerita. Awal cerita terjadi pada saat tupai melihat ikan gabus lesu. Kemudian akhir cerita yaitu ikan gabus sehat kembali seperti sedia kala. Pesan moral yang dapat diambil pada dongeng tersebut adalah kita sebagai sesama makhluk harus saling tolong menolong. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Kayu mempunyai teman bernama Benny. Nah, pekerjaan ayah Benny adalah seorang pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukan? Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Nah, untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, kemudian memotongnya dan membentuk menjadi kursi, menghaluskannya, lalu mengecatnya.
Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, selanjutnya mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Pertanyaan pertama adalah, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Produk yang dihasilkan oleh ayah Benny adalah meja dan kursi. Yang kedua, apakah pekerjaan ayah Benny termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Iya, karena pekerjaan ayah Benny menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Pertanyaan ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Pertama, membeli kayu dan memotongnya. Kedua, membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengecat kursi. Dan yang ketiga, menjual kursi ke toko mebel. Setelah membaca cerita tersebut, kakak mau bertanya, adakah pengrajin di sekitar rumahmu? Jika memang ada, maka tulislah tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang mereka hasilkan, kemudian sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, serta manfaat dari produk tersebut terhadap masyarakat sekitar. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayah Benny adalah kayu. Kemudian dari manakah kayu berasal? Apakah tersebut dapat diperbaharui? Nah, berikut ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama-tama, pohon di hutan ditebang. Setelah menebang pohon di hutan, pohon tersebut diangkut ke kota yang kemudian diberikan kepada pengrajin kayu. Oleh pengrajin kayu, pohon tersebut dibentuk menjadi meja dan kursi. Setelah menjadi meja dan kursi, maka pengrajin kayu menjual ke toko mebel. Setelah di toko mebel, masyarakat sekitar membeli meja dan kursi yang mereka butuhkan di toko mebel. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi kakak, proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Proses yang terjadi sehingga meja dan kursi dapat sampai ke rumah yaitu mula-mula pohon yang ada di hutan ditebang, kemudian pohon tersebut diangkut ke kota sampai kepada pengrajin kayu. Setelah sampai pada pengrajin kayu, mereka mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Jika sudah menjadi barang seperti meja dan kursi, pengrajin kayu menjual ke toko mebel. Nah, dari situlah masyarakat sekitar yang membutuhkan meja dan kursi dapat membeli barang tersebut di toko mebel. Pertanyaan kedua, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Profesi yang terlibat agar meja dan kursi sampai ke rumah yaitu yang pertama ada penebang pohon, yang kedua para pengangkut kayu sampai ke kota, yang ketiga ada pengrajin kayu, dan yang terakhir ada pedagang mebel. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang dan melelahkan. Nah, bagaimana sebaiknya kamu sebagai pemilik meja dan kursi merawat mereka pada saat di rumahmu? Sebaiknya kita merawat meja dan kursi dengan baik dan benar, yaitu dengan cara yang pertama, tidak menempatkan meja dan kursi pada tempat yang lembab. Yang kedua, jika meja dan kursi terlihat kotor, maka kita sebagai pemilik harus segera membersihkannya. Kemudian yang ketiga, tidak meletakkan benda-benda berat di atas kursi dan meja, supaya meja dan kursi yang ada di rumah kita tetap awet dan tahan lama. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di daerah Kalimantan.
Dahulu, hutan di Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohon di hutan Kalimantan semakin berkurang, seringkali karena kebakaran hutan. Nah, selanjutnya, perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar berikut ini. Pada warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul atau sudah tidak dilebati oleh pohon lagi. Nah, dari gambar tersebut kita dapat mengetahui perkembangan hutan dari tahun 1950 hingga pada tahun 2020. Nah, setelah menjelaskan penjelasan kakak terkait perubahan hutan di Kalimantan dari tahun 1950 hingga 2020. Nah, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama adalah bandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Nah, dari sini kita bisa melihat pada tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan itu tertutup oleh hutan, rindang sekali oleh hutan. Sedangkan pada tahun 2010 hutan di Kalimantan sama dengan pemukiman warga. Jadi sudah terlihat warna putih yang menonjol dibandingkan warna hijau. Kemudian pertanyaan kedua, menurutmu mengapa penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Karena pada tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan masih tertutup oleh hutan. Sedangkan pada tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah banyak digunakan untuk pemukiman warga. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Dari sini kita bisa melihat jika hutan terus-menerus ditebang maka akan rusak dan menjadi gundul. Akhirnya mudah sekali terkena bencana alam, ya kan? Kemudian pertanyaan keempat, apa yang terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Nah, tadi Kak sudah sedikit menjelaskan, apabila pohon di hutan semakin berkurang, maka udara menjadi tidak sehat dan banyak polusi. Kemudian yang kedua, banyak hewan kehilangan tempat tinggal karena kebanyakan hewan itu tinggal di hutan, seperti burung, tupai, dan lain sebagainya. Dan juga dapat menyebabkan banyak bencana alam seperti longsor, banjir, dan yang lainnya yang mungkin tidak Kakak sebutkan di sini. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Mari kita mencoba untuk menggambar. Nah, menurut kalian bagaimana penampakan hutan yang ada di Kalimantan pada tahun 2030 mendatang? Nah, kemudian jelaskan pendapatmu tentang hutan pada tahun 2030, kemudian warnai peta yang ada di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Baik adik-adik, alhamdulillah pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Nah, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.